Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Nina Widianti akan menjelaskan tentang materi 6 sistem operasi, yaitu proses synchronization. Nah, yang pertama itu adalah tentang parallel processing. Apa itu parallel processing atau pemrosesan paralel? Adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Selanjutnya, mengapa sinkronisasi? Jadi alasan pertama itu adalah sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara kongruen. Yang kedua adalah diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Dan yang ketiga adalah jika kita tidak melakukan proses sinkronisasi, maka akan ada rest condition, yaitu error saat terdapat dua jalur kerja aplikasi yang memanipulasi share data secara bersamaan tanpa dilakukannya sinkronisasi. Selanjutnya, itu tentang atomic process. Jadi pengertiannya itu adalah atomic process adalah sekumpulan instruksi yang harus dijalankan atau tidak sama sekali. Atomic process ini tidak bisa disela atau diinterrupt. Jadi statements-nya itu ada counter plus plus dan counter min min. Itu harus must be performed atomically, yaitu operasi atom berarti operasi yang selesai secara keseluruhan tanpa gangguan. Selanjutnya, tentang itu bounded buffer. Jadi bounded buffer ini adalah suatu struktur data untuk menampung atau buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas atau bounded. Jadi yang pertama perintah count plus plus diimplementasikan pada bahasa mesin, yaitu register 1 sama dengan counter, register 1 sama dengan register 1 tambah 1, dan counter register 1. Yang kedua yaitu perintah count min min diimplementasikan pada bahasa mesin register 2 sama dengan counter, register 2 sama dengan register 2 kurang 1, dan counter sama dengan register 2. Terus poin yang ketiga adalah jika kedua perintah tersebut berusaha mengakses nilai counter secara kongruen, maka akan dapat terjadi kesalahan pada nilai counter karena sifat bahasa mesin yang menggunakan register untuk mengupdate nilai counter. Dan poin keempat, kesalahan nilai akhir konten dapat terjadi tergantung dari penjadwalan yang dilakukan terhadap proses yang dilakukan oleh produsen dan konsumen. Dan poin kelima, dengan kata lain, masalah tersebut belum tentu terjadi, tapi dapat terjadi. Setelah itu, rest condition. Jadi rest condition itu adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara kongruen. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data. Dan untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasikan. Selanjutnya, yaitu tentang critical sections. Jadi, lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut disebut dengan critical sections. Masalahnya adalah menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Selanjutnya, solusi masalah critical section. Jadi ada 3 solusi masalah critical section. Yang pertama itu mutual exclusion, yang kedua terjadinya kemajuan atau progress, dan yang ketiga ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Jadi ini adalah solusi dari masalah critical section. Selanjutnya, implementasi dari solusi itu, yang pertama itu solusi perangkat lunak dengan menggunakan algoritma-algoritma yang
nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan dengan kecepatan yang bukan nol. Dan poin yang kedua itu solusi perangkat keras, tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interrupt atau dengan mengunci lock suatu variabel tertentu. Selanjutnya, ini tentang Peterson's algorithm dan Bakery algorithm. Jadi Peterson's algorithm ini adalah kedua proses terbagi dua variabel, yaitu giliran in, bendera boolean. Putaran variabel menunjukkan milik siapa gilirannya adalah untuk memasuki bagian kritis. Tarik flag digunakan untuk menunjukkan jika A proses siap memasuki kritis bagian. Flag I sama dengan true, menyiratkan itu proses BI sudah siap. Sedangkan bakery algorithm itu yaitu critical section for end process. Sebelum memasuki critical section, setiap proses menerima sebuah nomor dan mungkin tahap-tahap selanjutnya sampai di struktur data diinisialisasi awal ke false dan null. Selanjutnya, yaitu tentang sinkronisasi. Jadi, metode dalam sinkronisasi hardware itu ada dua. Yang pertama prosesor sinkronos dan memori sinkronos. Itu prosesor sinkronos itu dengan mendisable interupsi dalam lingkungan multiprosesor. Terus hanya satu prosesor bisa di-disable interruptnya. Sedangkan memori sinkronus instruksi test and set, wait signal dan semaphore terus dalam lingkungan multiprosesor. Selanjutnya, itu tentang mutual exclusions memory synchronous. Jadi kelebihannya itu dapat diaplikasikan ke beberapa prosesor dengan sharing memori, simple, dan dapat digunakan untuk banyak critical section. Sedangkan kekurangannya itu busy waiting, memakan prosesor time yang besar, mungkin terjadi starvation dan deadlock, atau not responding. Setelah itu tentang semaphore, itu digunakan untuk memberi sinyal atau tanda, terus non-negative integer untuk melambangkan jumlah resources. Jika proses menunggu sinyal, maka dia akan ditunda sampai sinyal yang ditunggu tersebut terkirim. Untuk operasi wait dan sinyal operations tidak dapat diinterrupt dan QI digunakan untuk menahan proses yang sedang menunggu semafor. Nah, selanjutnya itu adalah tentang implementasi semafor. Jadi, implementasi semafor itu yang pertama ada Windows, yang kedua Java, terus Java TM, dan refer word yang dipakai Java TM. Selanjutnya, tentang bounded buffer. Jadi bounded buffer itu pengertiannya adalah tempat penampung data yang ukurannya terbatas. Contoh-contohnya itu adalah proses produsen dan konsumen. Masalah produsen dan konsumen itu, produsen menaruh data pada buffer. Jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengosongkan isi buffer. Nah, konsumen mengambil data dari buffer. Jika buffer tersebut kosong, maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen. Selanjutnya, penyelesaian dengan semafor. Yang pertama adalah semafor mutex, yaitu menyediakan mutual exclusions untuk mengakses buffer, inisialisasi dengan nilai 1. Yang kedua itu semafor full, menyatakan jumlah buffer yang sudah terisi, inisialisasi dengan nilai 0. Yang ketiga itu semafor empty, menyatakan jumlah buffer yang kosong, inisialisasi dengan nilai n atau jumlah buffer. Next, itu tentang the readers, writers problems, and reader and writers. Diketahui dua macam proses, yaitu pembaca dan penulis. Kedua jenis proses berbagi sumber daya penyimpanan yang sama, misal basis data. Nah, tujuannya adalah agar data tidak dikorup dan inkonsisten. Sedangkan kondisinya itu proses-proses pembaca dapat membaca sumber daya secara simultan, hanya boleh ada satu penulis menulis pada setiap saat. Bila ada yang menulis, tidak boleh ada yang membaca. Nah, setelah itu, kelemahan dari semafor diketahui dua macam proses, yaitu pembaca dan penulis tadi. Kedua jenis proses berbagi sumber daya penyimpanan yang sama, misal basis data.
Nah, tujuannya itu agar tidak dikorup dan inkonsisten, dan kondisinya itu proses-proses pembaca dapat membaca sumber daya secara simultan, hanya boleh ada satu penulis menulis pada setiap saat, bila ada yang menulis tidak boleh ada yang membaca. Nah, ini uh, adalah kelemahan dari semafor. Yang pertama, termasuk low level, terus kesulitan dalam pemeliharaannya karena tersebar dalam seluruh program. Yang ketiga itu menghapus weight, dapat terjadi non-mutual exclusion. Yang keempat itu menghapus sinyal, dapat terjadi deadlock. Dan yang kelima itu error yang terjadi sulit untuk deteksi. Nah, itulah adalah kelemahan dari semafor. Selanjutnya, kita ke sistem modal. Nah, sistem modal itu memastikan bahwa operasi terjadi sebagai suatu unit secara logis, secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Tantangan memastikan atomisitas meskipun kegagalan sistem komputer. Terus transaksi, kumpulan instruksi atau operasi yang melakukan fungsi logis tunggal. Nah, di sini kami prihatin dengan perubahan pada penyimpanan yang stabil, disk. Transaksi adalah serangkaian operasi baca dan tulis. Dihentikan oleh operasi commit, transaksi berhasil atau dibatalkan, transaksi gagal. Transaksi yang dibatalkan harus dibatalkan untuk dibatalkan. Nah, setiap perubahan yang dilakukan. Lanjut. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.